Tak terasa kini kita sudah memasuki penghujung tahun 2022. Kilas balik sepanjang tahun ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Sejalan dengan itu, banyak masa-masa sulit yang dilalui. Bayang-bayang COVID-19, inflasi, penyakit mulut dan kuku, hingga bayang-bayang resesi dunia. Semuanya telah kami rangkum dalam Kaleidoskop Provinsi NTB tahun 2022. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur. Tahun ini menjadi penanda tahun keempat duet Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah. Fase-fase sulit memang berhasil dilalui, namun bayang-bayang bencana alam dan non-alam masih jadi tantangan untuk terus menggesa kemajuan daerah. Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 68 kejadian bencana alam seperti banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor, dan banjir rob. Kemudian pada pertengahan tahun 2022 disambut dengan penyakit mulut dan kuku yang menyebar di Pulau Sumbawa dan Lombok. Pada tahun ini pula dihadapi dengan inflasi dan bayang-bayang resesi dunia di tahun mendatang. Kita tahu 2018 gempa, kemudian lanjut pandemi, sampai sekarang pun lanjut PMK ya, pandemi pun belum dicabut, tetapi NTB tetap survive dengan berbagai programnya, berkat kebersamaan, kekompakan, keamanan, kondusivitas ya, seluruh pihak, Pemprov termasuk TNI, Polri ya, 10 kabupaten kota, semua stakeholder termasuk dunia usaha juga. Ini kondusivitas NTB ini yang menjadi modal besar kita, memacu semangat kita untuk mensukseskan berbagai program yang ada. Jadi NTB alhamdulillah banyak sekali ya prestasi-prestasi yang diraih, termasuk sebagai pemenang Government Innovative Award ya. Kemudian percepatan IPM kita juga yang kedua terbaik se-Indonesia ya. Kemudian WTP juga sudah 11 kali. Kemudian juga berbagai program yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, salah satunya STBM Award ya, yang diberikan penghargaan pada NTB untuk tuntas satu pilar. Padahal di NTB sendiri aktualnya 3 pilar udah selesai gitu. Nah, kita masih baru dapat untuk nasionalnya yang 1 pilarnya. Target di NTB bahkan tahun depan itu 5 pilar. Tahun keempat kepemimpinan Zur Rohmi, Provinsi NTB juga meraih penghargaan Anugerah DEN tahun 2022 sebagai provinsi terbaik pertama pada kategori daerah terbaik mengoptimalkan penggunaan EBT dan provinsi terbaik ketiga pada kategori daerah tercepat penetapan Perda Rencana Umum Energi Daerah. Ditambah dengan keberhasilan penyelenggaraan event internasional sport tourism seperti MotoGP, World Superbike, MXGP Samota, Triathlon Ironman 70.3 Lombok, serta Sel Eco Marathon. Bahkan MXGP Samota Sumbawa meraih penghargaan MXGP Award 2022 kategori Best Media Opportunity. Tantangan ke depan tentunya besar ya, apalagi saya sama Bapak Gubernur cuma punya waktu berapa bulan lagi ke depan untuk menyelesaikan, sehingga tidak ada kata lain selain lebih keras lagi bekerja, saling bahu-membahu ya, memperkuat kolaborasi, sinergi ya, memperkuat jaringan gitu, dan keberanian untuk terus-menerus mengambil terobosan-terobosan sehingga kita bisa mengeksekusi semua program-program yang ada, termasuk event-event yang ada juga jangan sampai gagal ya. Sesulit apapun keadaan kita harus bisa melaksanakan event-event dengan sukses. Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013, Insinyur Haji Badrul Munir memberi apresiasi atas berbagai capaian tersebut. Pertama saya memberi apresiasi atas ulang tahun NTB ke-64 tahun 2022 ini, karena pada fase ini cukup berat ya tantangan yang dihadapi. Pertama,
terjadi bencana alam gempa bumi, yang kedua adanya COVID. Tapi alhamdulillah kita bisa lalui itu. Nah, oleh karena itu saya menjadi sangat bangga ya atas prestasi yang diraih oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik pada event nasional, internasional, nah, terutama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat yang kita tahu mengalami kelesuan. Nah, inilah yang saya bilang, hanya dengan inovasi kita bisa bangkit menjadi lebih baik dan insya Allah akan menjadi NTB gemilang. Nah, beberapa inovasi baik di bidang industrialisasi, di bidang pendidikan, di bidang pertanian, di bidang lingkungan hidup, ya, semua itu telah berproses ya, melalui suatu proses yang benar. Karena memiliki guidance, memiliki pedoman yang jelas, arah yang jelas dalam rangka pengembangan inovasi. Nah, oleh karena itu secara khusus saya memberi apresiasi atas inovasi yang diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menjadi daerah yang paling inovatif di Indonesia. Ini suatu prestasi yang luar biasa karena inovasi itu hanya bisa kita raih melalui karya-karya yang inovatif dan yang kedua melalui tata kelola kelembagaan yang bagus. Itulah serangkaian peristiwa dan capaian Provinsi NTB tahun 2022. Optimis dalam pembangunan yang lebih maju karena NTB gemilang bukanlah sekedar mimpi. Optimis dalam kebersamaan NTB gemilang.